Di antara alamat semakin bertambah umur dunia ini adalah mulai berkurangnya keadilan di tengah umat manusia dan bertebarannya kezaliman, bahkan sampai ke tingkat enteng dan ringannya orang saling membunuh, menghilangkan nyawa. Itulah yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara alamat tanda semakin ke penghujung umur dunia ini adalah banyaknya terjadi pembunuhan. Kalau kita berbicara tentang alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, setidaknya ada 3 kelompok pembahagian dari alamatus sa'ah, tanda-tanda hari akhir itu. Yang pertama adalah alamat sughra namanya, tanda kecil. Yang kedua adalah alamat wusta, tanda-tanda pertengahan. Dan yang ketiga adalah alamat kubra, tanda-tanda besar. Alamat sughra, tanda-tanda kecil, dekatnya hari kiamat adalah tanda-tanda ma qad waqa'a wa hadas wa qad marrat, sesuatu yang terjadi dan telah berlaku dan bahkan sudah berlalu. Itu adalah alamat sughra, tanda-tanda kecil. Apa tanda yang paling utama? Yaitu bi'atsatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah tanda-tanda kecil kiamat datang. Karena itulah makanya beliau mengatakan bu'istu was-sa'ah kahatain, saya diutus dan kedatangan kiamat itu jaraknya bagaikan 2 jari ini. Sudah terjadi dan beliau telah berpulang. Beliau telah kembali ke Ar-Rafiqil A'la. Itu adalah minal alamat sughra, tanda-tanda kecil kiamat. Kemudian ada tanda-tanda sedang dari kiamat. Kita temukan di dalam penjelasan ulama bahwa tanda-tanda sedang itu adalah sesuatu yang terjadi wala yazal, dan senantiasa terjadi, wa yastad, dan semakin terlihat, semakin kuat kejadiannya, semakin bertambah tingkatannya, semakin besar ukurannya. Nah, itu dikatakan alamat wusta, tanda-tanda sedang. Sedangkan alamat kubra seperti terbitnya matahari dari barat, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, Dajjal, turunnya Isa Al-Masih alaihissalam, itu alamat kubra yang belum lagi terjadi. Nah, sekarang kalau kita sedang mau memperhatikan situasi dan kondisi saat ini, kita berada pada fase alamat wusta ini. Di antaranya adalah jungkir baliknya nilai jungkir balik. Yang benar bisa dikatakan salah, yang salah malah disanjung-sanjung sebagai suatu kebenaran. Orang-orang yang semestinya diberi amanah itu adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang memiliki kapabilitas. Tapi yang terjadi sebaliknya,
yang diberikan kedudukan adalah orang-orang yang berkarakter pengkhianat, yang tidak punya kapabilitas. Dan yang memimpin adalah orang-orang yang kerdil. Sering mengatakan adalah pemimpin kecil. Saya sering mengatakan kerdil. Kerdil itu bukan bermakna bahwa umurnya belum matang, tetapi juga adalah mentalnya, karakternya tidak matang. Itulah yang diingatkan oleh Nabi SAW ketika berkuasa sigar, orang-orang yang kerdil, dari sisi pemikiran dia kerdil, dari sisi mungkin dari sisi umur dia kerdil, dan yang berbahaya adalah karakter kepemimpinannya kerdil. Nah, situasi kita berada di dalam alamat wusta, dalam tanda-tanda yang sedang ini, bukan berarti kita menyerah kepada kondisi dan keadaan. Karena sebagian orang ketika membaca atau mengkaji atau mendengarkan ceramah tentang alamat tanda-tanda hari kiamat, punya kesimpulan yang tidak benar. Menurut saya itu tidak tepat. Tu kabaju oleh akhir zaman. Bukan itu maksud dari kesimpulan dari berbagai dalil-dalil yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi tidak ada Nabi mengajarkan kepada kita setelah beliau menunjukkan alamat, karena ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kemudian ditanya oleh Jibril yang datang menyamar atau menyerupai seorang laki-laki, dan sahabat yang ada bersama Nabi tidak mengetahui siapa itu. Mereka menganggap ini aneh, orang ini datang, dikatakan orang sekitar sini tidak seorang pun yang kenal. Kalau dikatakan datang dari jauh atau mungkin dari tempat yang dia harus berjalan bermusafir, tidak ada tanda-tanda orang datang dari jauh, tidak ada debu yang melengket di bajunya, tidak ada tanda-tanda kelelahan, wajah kusam, berbagai macam. Ini siapa? Anehnya dia bertanya, dia pula yang mengatakan engkau benar, engkau benar. Ini bertanya atau bagaimana? Kemudian baru para sahabat diberitahu oleh Nabi, atadruna manis sa'il, tahukah kalian siapa tadi yang bertanya? Para sahabat berkata, la, tidak, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi, dzaka Jibril, tadi Jibril datang, yas'aluni, bertanya kepadaku tentang urusan agama kalian. Tetapi tujuannya apa? Dalam hadis itu dikatakan, liyu'allimakum, untuk mengajarkan kepada kamu sekalian apa itu din, agama Islam itu apa. Nah, di dalam pertanyaan itu salah satunya adalah mata sa'ah, kapan kiamat tiba? Nabi SAW menjawab, wa mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang menanya. Nah, karena itu kalau bertanya mata, kapan, jelas jawaban Nabi tegas bahwa beliau yang ditanya tidak lebih tahu dari Jibril yang menanya. Nah, jadi kalau ada orang yang berceramah mengajarkan kiamat akan datang sekian puluh tahun lagi, sekian ratus tahun lagi, itu tidak perlu masuk di dalam memori keyakinan kita, karena Nabi saja tidak mengatakannya. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim telah menegaskan, wa ilmu sa'ah, ilmu kapan kiamat tiba hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui kapannya. Tetapi ketika kita berbicara alamat, itulah yang ditanyakan oleh Jibril alaihissalam. Alamat, apa tanda-tandanya, amaratnya? Nah, sekarang kita berada dalam posisi alamat pertengahan. Tetapi apakah Nabi mengajarkan kalau memang sudah datang itu menyerah sajalah, kamu tidak akan bisa apa-apa? Tidak ada. Artinya apa? Nilai-nilai yang jungkir balik ini, hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik, bukan berarti menjadi alasan kita untuk apatis, untuk putus asa, untuk mengatakan kabaju olai kala akhir zaman kuah. Itu kesimpulan yang tidak benar.
Nabi mengajarkan tanda-tanda itu agar kita semakin kokoh sebagai orang yang beriman, semakin cerdas mempergunakan petunjuk-petunjuk syariat, sehingga kita tidak terjerat di dalam kondisi kerusakan yang terjadi pada masa alamat tanda sedang dari hari kiamat tersebut. Di antaranya adalah kezaliman merajalela, pembunuhan menjadi-jadi. Orang yang sadik yukadzab, orang yang benar akan didustakan. Al-kadzib yusaddaq, orang yang pendusta malah dicap orang yang benar, dipuja-puja. Begitu juga akan banyak terjadi perbuatan riba dan sebagainya. Untuk apa Nabi mengingatkan itu kepada kita semua? Agar kita lebih mengambil hazran, kehati-hatian kita lebih meningkat. Semakin berat tantangan, semakin kokoh hendaknya pertahanan kita. Nah, disinilah titik lemah kita, wahai kaum muslimin. Kebanyakan dari kita hari ini hanyut di dalam situasi orang caitu awak. Jadi kalau begitu adanya, maka tidak salah kalau ada orang mengatakan hari ini umat ini berada dalam kategori imma'ah. Apa itu imma'ah? Orang salah mengalir saja. Tapi mengalir ke mana? Bukan mengalir kepada yang jernih, mengalir ke comberan, mengalir ke air yang keruh, ikut saja dengan orang banyak. Itu bukan karakter umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la takunu imma'atan, jangan kamu sekalian hanya bersama orang saja. Umat Islam harus punya sikap yang jelas. Umat Islam tidak boleh bertindak, bersikap, berbuat hanya berdasarkan kepada kemana arus sekarang. Ini sangat menyedihkan kalau sempat umat Islam di dalam kehidupan berbangsa sebagai contoh, karena baru-baru ini kita rasakan ada orang membakar, ada pula umat Islam ikut membakar. Ini berbahaya. Umat Islam harus bertindak dengan landasan yang jelas, dengan tujuan yang jelas. Kalau memang kita ini adalah umat yang memikul amanah untuk menegakkan keadilan, maka tujuan apapun yang dibuat oleh umat ini adalah maslahah, kemaslahatan. Makanya sebelum terjadi berbagai peristiwa kemarin, saya sudah menghimbau kepada umat Islam khusus di Sumatera Barat. Islam tidak menghalang siapapun untuk mengkritik, menyampaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surah An-Nisa ayat 148, la yuhibbullahu al-jahra bis-su' minal qaul. Allah tidak menyenangi orang terbuka berterus terang mengatakan suatu kejahatan, suatu keburukan, tapi dikecualikan oleh Allah, illa man zulima, kecuali orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi berhak bersuara, orang yang dizalimi berhak mengadu, orang dizalimi berhak untuk mengatakan kepada siapa yang dia harapkan bisa menegakkan keadilan untuknya. Tetapi ingat, kita umat Islam punya panduan di dalam bersikap. La darar wala dirar. Tidak boleh ada kemudaratan, benar. Tapi ingat, wala dirar, tidak boleh pula ada tindakan yang memudaratkan. Karena itu para ulama telah menjelaskan, barangkali mungkin tidak sering disebut di dalam majlis-majlis kajian, setidaknya minimal ada 3 kaedah di dalam mewujudkan kemaslahatan, menghilangkan kemudaratan. Yang pertama, ad-darar yuzal, kemudaratan harus dihilangkan, tidak boleh dibiarkan. Karena itulah kita bersuara, karena itulah kita mengatakan hentikan kemudaratan dalam berbagai sisi kehidupan, di bidang ekonomi, di bidang hukum, di bidang berbagai macam, di dalam beragama juga. Kemudaratan yang akan mengancam seluruh aspek kehidupan harus diingatkan oleh umat Islam. Tetapi ingat, bagaimana caranya menghentikan kemudaratan?
Kalau betul kita ingin mewujudkan gantinya adalah kemaslahatan, ad-darar la yuzalu bid-darar. Ini kaedah yang kedua. Kemudaratan tidak dihilangkan dengan berbuat kemudaratan pula. Jadi kalau hari ini kita, umat ini dengan alasan emosional berbagai macam diseret kepada suatu persoalan, apalagi di situ bermain politik dan sebagainya tanpa pertimbangan yang matang, apa yang akan terjadi? Umat akan terjebak, negeri ini akan binasa, kita akan berhadapan sesama kita. Siapa yang rugi? Bangsa. Karena itu berulang kali saya ingatkan kepada umat, apapun sikap yang akan diambil, jangan biarkan ulama berada di samping. Ulama harus ada di tengah umat, memberikan penjelasan. Kapan umat akan berbicara, kapan umat harus menunggu, kapan umat harus melihat. Kenapa? Karena tujuan ulama, tujuan pemimpin, tujuan orang-orang yang dikatakan tokoh, selama dalam kehidupan bersama dia punya niat yang ikhlas untuk bangsa, pasti tujuannya sama, yaitu kemaslahatan. Nah, karena itu Majelis Ulama tidak setuju dengan cara-cara menghilangkan mudarat dengan berbuat mudarat pula. Rencana berbuat kemaslahatan tetapi malah mendatangkan kemafsadatan. Tetapi ingat, ulama tidak hanya menghimbau umat saja. Wahai umat, jangan terprovokasi. Wahai umat, jangan mau dijebak oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan. Ulama juga harus menghimbau orang-orang yang di tangannya kebijakan, yang di tangannya ada kewenangan, yang mesti mengambil berbagai macam keputusan. Ingat, saudara-saudara memikul amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk berbuat kemaslahatan. Bukankah di dalam kaedah beragama ada suatu ketentuan, yaitu tasarrufur ra'i 'ala ar-ra'yah manutum bil maslahah, yaitu tindakan pemimpin, pengayom masyarakat, penguasa terhadap rakyatnya manutum bil maslahah, harus bersangkut dengan kemaslahatan, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Karena itu umat dihimbau untuk jangan mau merusak negeri ini. Silakan sampaikan berbagai macam apa yang kita rasakan, salurannya telah ada di dalam berbagai aturan, tetapi ingat, jangan berbuat kemafsadatan dan kemudaratan. Ulama juga harus mengimbau pemimpin, sensitiflah dengan kondisi umat. Lihatlah keadaan mereka, betapa sulitnya ekonomi yang sedang mereka jalankan, betapa rumitnya mereka mendapatkan keadilan, betapa banyaknya kezaliman yang ada di tengah masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Adalah saudara-saudara yang sedang memikul amanah untuk menjalankan tugas tersebut. Karena itu, wahai kaum muslimin, masjid-masjid harus menjadi mercusuar untuk menjadi tempat bernasihat kepada seluruh pihak. Bukan hanya umat saja yang dimarahi, bukan hanya perkara salat saja yang harus disampaikan, bukan hanya perkara siam dan zakat saja, tetapi juga harus sampai kepada orang-orang yang di tangannya ada keputusan yang akan dilaksanakan untuk orang banyak. Keberimbangan inilah yang dijaga dalam Islam. Islam adalah agama nasihat. Bukankah itu yang dikatakan oleh Nabi? Ad-dinun nasiha. Qulna liman? Agama itu adalah nasihat intinya. Isi dari agama itu adalah nasihat. Kami berkata liman? Siapa yang punya hak dalam menasihat itu? Yang pertama lillah. Allah sebagai Khalik, dia berhak untuk memberikan petunjuk dan nasihat kepada makhluknya. Yang kedua, wali rasulih, rasulnya, karena ia diutus oleh Allah untuk menyampaikan apa yang terbaik untuk menyelamatkan manusia dunia akhirat. Kemudian siapa lagi? Wali kitabih, kitabnya Al-Quran, karena disitulah kanun, aturan, disitulah aturan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Wali a'immatil muslimin, para imam, para ulama kaum muslimin, orang-orang
yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting, yang memiliki wawasan dan keilmuan, yang tahu bagaimana petunjuk Allah dan Rasul, mereka punya kewajiban, mereka berhak untuk mengatakan ini benar, ini salah, ini menyelamatkan, ini mencelakakan. Dan tidak sampai batas itu saja, wali'ammatil muslimin, dan seluruh umat Islam ini punya hak untuk saling bernasihat. Tapi ingat, nasihat bukanlah dalam rangka merusak. Bahkan dalam kondisi berhadapan dengan jalan buntu sekalipun, kemudaratan ada di hadapan mata, pilihan tidak ada yang maslahat, dalam situasi seperti itu pun syariat hadir memberi petunjuk. Kalau memang kamu tidak bisa memilih jalan maslahat untuk menghilangkan kemudaratan, dua jalan itu membawa mudarat, tidak ada pilihan lain dalam keadaan terpaksa, ru'iyah akan dijaga, akhafud dararain, mudarat yang paling ringan yurtakab akan dilakukan demi untuk menghindari mudarat yang lebih berat. Nah, begitu petunjuk di dalam syariat. Karena itu cara-cara yang keluar dari cara-cara yang ditunjukkan oleh syariat itu bukanlah cara-cara umat Islam di dalam menyampaikan nasihat. Dan cara-cara yang hanya menyalahkan umat saja dan tidak bisa mengingatkan penguasa bukan juga cara-cara Islam. Kenapa? Karena kezaliman ini merajalela. Kenapa? Karena orang yang disuruh menegakkan keadilan lalai di dalam menjalankan tugasnya. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله, mimbar mesti harus menjadi tempat terbitnya cahaya kebenaran. Mimbar bukan ditujukan untuk menjilat, untuk menyanjung-nyanjung sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Mimbar adalah sesuatu yang ditegakkan untuk umat ini guna menyampaikan kebenaran yang berukurkan kepada kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu melalui mimbar ini kami himbau kaum muslimin di negeri ini agar istiqamah dalam menyampaikan yang hak. Tetaplah saling menasihati satu sama lain. Tetapi ingat bahwa yang kita nasihati, yang kita kritisi, pada hakikatnya lahir dari diri kita sendiri. Karena itu jangan lupa, ketika kita meminta orang di luar kita untuk berbuat kebaikan, jangan lupa bahwa kita harus memulai pula untuk berbuat kebaikan. Sebab kalau tidak, kepemimpinan yang lahir di negeri ini dari berbagai proses yang dilalui, kalau tidak disiapkan semenjak sekarang, orang-orang yang bersikap adil, yang peduli, yang memiliki sensitivitas, bukan orang-orang yang tiap sebentar berjoget, bukan orang-orang yang tiap sebentar melakukan cara-cara menunjukkan kemewahan tidak peduli dengan kondisi umat. Bukan orang-orang yang tidak mempertimbangkan kebijakan tetapi mudah sekali meminta maaf setelah orang dizalimi. Kalau kita tidak ingin orang-orang seperti itu, yang kita berikan amanah, tugas utama adalah umat ini harus mendidik generasi mudanya. Karena mereka lah
yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Syababul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemuda hari ini akan menjadi pemimpin-pemimpin masa mendatang. Saya sedang khawatir betul dengan kesiapan kita untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan datang. Dengan anak-anak muda kita, kita pupuk dengan apa? Dengan berbagai macam apa saja yang mereka inginkan. Kita tidak bisa mengatakan tidak. Kita tidak bisa mengatakan jangan. Mereka kita pupuk dengan berbagai macam kemewahan. Mereka tidak dihadapkan dengan kehidupan yang real. Mereka hidup dari apa? Dari transferan, dari berbagai macam, dengan berbagai macam kemewahan yang diberikan orang tua. Apakah anak-anak muda yang hari ini kita sinyalir dengan generasi Z itu, dengan segala fasilitas yang ada, sekolah tinggal sekolah, kuliah tinggal kuliah, kemudian mereka bisa melakukan apa saja, kurang uang bisa meminta, dan tidak pula diberikan bagaimana mereka bertanggung jawab atas dirinya, menjaga diri mereka dari maksiat, memikul tanggung jawab tentang kehidupan. Apakah dari generasi muda kita yang tidak maksimal kita bentuk kepribadian yang memikul tanggung jawab kehidupan ini, akan lahir pemimpin yang kita harapkan besok tahan terhadap godaan korupsi, tahan terhadap godaan berbagai macam yang akan merusak kepribadian bangsa? Saya cemas dan khawatir. Karena itu, wahai kaum muslimin, saatnya kritikan itu tertuju ke berbagai sisi dan tidak terkecuali diri kita sendiri. Apa yang kita siapkan untuk hari ini? Kita ingatkan para pemimpin, kepedulian mereka, sensitivitas mereka. Tapi kapan kita mengingatkan diri kita, mempersiapkan generasi kita yang siap berhadapan dengan tantangan? Berbeda dengan zaman bapak-bapak hari ini. Kalau dahulu mau makan, orang tua malah menyuruh kita mengayunkan cangkul. Orang tua menyuruh kita untuk hadir bersamanya, tolong kami bekerja dulu baru makan. Hari ini apakah itu dipraktekkan? Apakah itu dilakukan? Saya khawatir tidak. Karena itu saatnya bangsa ini bermuhasabah. Bukan hanya pemimpin saja bermuhasabah. Pemimpin harusnya yang pertama muhasabah, benar. Tetapi kita sebagai rakyat dan umat juga harus bermuhasabah. Kenapa? Karena para pemimpin itu lahir dari rahim kita, tumbuh dari kita. Berarti ada yang tidak beres di tengah-tengah kita, sehingga lahir pemimpin-pemimpin yang tidak peka dengan persoalan yang terjadi di tengah rakyat. Renungkanlah